Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada malam hari ini kita akan memasuki bab ke-242. Pada bab ke-242, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan judul bab fadlul hamdi wa syukri, bab keutamaan memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sangatlah banyak. Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Jadi Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat jamaah, banyak di antara nikmat tersebut tanpa kita minta. Allah Ta'ala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Di dalam qiraah lain, wa atakum min kullin ma sa'altumuh. Allah Ta'ala berikan kepada kalian baik yang kalian minta maupun yang tidak kalian minta. Banyak nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita,
padahal kita tidak memintanya. Siapa di antara kita yang minta sama Allah agar bisa melihat? Siapa yang minta di antara kita yang minta sama Allah agar bisa berbicara? Siapa di antara kita minta kepada Allah biar bisa jalan? Siapa di antara kita yang minta sama Allah biar bisa bernafas? Padahal itu adalah nikmat-nikmat besar Allah Ta'ala berikan kepada kita tanpa kita harus apa? Meminta. Nabi Musa alaihi salam ketika Allah Ta'ala utus beliau untuk mendakwahi Fir'aun, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Terus doanya panjang. Apa kata Allah Ta'ala? Qala qad utita su'laka ya Musa. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala telah berikan kepadamu apa yang engkau minta. Wala qad mananna 'alaika marratan ukhra. Dan kami telah karuniakan kepadamu nikmat di waktu yang lain, di kesempatan yang lain. Maksudnya adalah Allah Ta'ala berikan kepadamu apa yang kamu minta, dan dulu apa yang tidak kamu minta juga kami berikan kepadamu. Yaitu di saat Nabi Musa masih kecil, Allah Ta'ala selamatkan dari kejahatan Fir'aun. Di saat Nabi Musa tidak minta sama Allah Ta'ala, namun Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejahatan Fir'aun. Jadi ini semua jamaah menunjukkan bahwasannya nikmat yang Allah Ta'ala berikan banyak sekali, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Nikmat Allah secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nikmat umum, yang kedua adalah nikmat khusus. Yang pertama adalah nikmat umum. Nikmat umum ini jamaah Allah Ta'ala berikan kepada semua manusia. Semuanya dapat nikmat umum ini. Tidak peduli dia muslim maupun kafir, dia sholat atau tidak sholat, semuanya dapat nikmat umum ini. Apa nikmat umum tersebut? Di antaranya adalah kesehatan. Ini nikmat umum. Semua orang, baik muslim maupun kafir, dapat nikmat kesehatan. Dan nikmat besar jamaah. Makanya orang Arab mengatakan kesehatan itu adalah tajun ala ru'usi mardo. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepalanya orang yang sakit. Tidak ada yang melihat mahkota tersebut kecuali orang yang kesehatan adalah mahkota di atas kepalanya orang yang sehat. Tidak ada yang melihat mahkota tersebut kecuali orang yang sakit. Jadi sebenarnya kita punya mahkota yang sangat berharga. Apa itu? Kesehatan. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Siapa yang tahu betapa berharganya kesehatan? Mereka adalah orang-orang yang sekarang diuji dengan apa? Sakit. Di antara nikmat umum adalah nikmat istri. Di antara nikmat umum adalah nikmat keluarga, nikmat anak, nikmat istri. Ini nikmat. Makanya orang yang jomblo itu kasihan. Main di surga jamaah, nggak ada yang jomblo, nggak ada. Karena jomblo itu bertentangan dengan nikmat. Bertentangan dengan nikmat. Sedangkan di surga isinya apa? Nikmat. Sehingga orang masuk surga nggak ada yang jomblo. Nikmat istri itu nikmat. Walaupun kadang galak dan seterusnya, nikmat itu. Apalagi nikmat umumlah, nikmat harta, nikmat apalagi jamaah. Pokoknya nikmat yang sifatnya duniawi ini adalah nikmat apa? Umum. Dan ini sama sekali bukan barometer kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Ta'ala. Banyak sedikitnya orang mendapatkan nikmat umum itu bukan barometer kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Ta'ala. Karena Nabi SAW bersabda, Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah Ta'ala berikan nikmat dunia ini bagi siapa yang Allah Ta'ala cintai, bagi siapa yang tidak Allah Ta'ala cintai. Semuanya dapat. Wala yu'til iman illa man yuhib. Dan Allah Ta'ala tidak berikan nikmat keimanan kecuali untuk orang yang Allah Ta'ala cintai. Dahulu di zaman Nabi SAW jamaah, Nabi SAW dan para sahabatnya sedang duduk-duduk
Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang secara penampilan sangat menakjubkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'yukum fi hada?" Apa pendapat kalian akan orang ini? Kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hada min asyrafin nas." Wahai Rasulullah, ini adalah di antara orang-orang mulia. Hada hariyun in khataba an yunkah, wa in syafa'a an yusyafa, wa in qala an yusma. Orang seperti ini Rasul, kalau dia melamar diterima lamarannya. Kalau dia minta tolong akan ditolong. Apabila dia ngomong akan didengar omongannya. Kenapa? Karena dia adalah orang mulia di mata manusia. Kemudian datang orang yang kedua, "Ma ra'yukum fi hada?" Apa pendapat kalian akan orang ini? Kata para sahabat, "Min fuqara'il muslimin." Wahai Rasul, ini orang fakir dari kalangan orang-orang muslim. Hadza hariyun in khataba alla yunkah. Orang seperti ini wahai Rasul, kalau melamar lamarannya ditolak. Karena zaman dulu sudah di zaman dulu sudah tidak ada cinta buta jemaah. Jadi orang sudah bisa membedakan mana vario, mana pajero. Jadi hadza hariyun in khataba alla yunkah. Ini orang kalau melamar ditolak wahai Rasul, fakir. Wa in syafa'a la yusyaffa. Kalau dia minta tolong enggak ditolong. Wa in qala la yusma. Kalau dia ngomong omongannya tidak dianggap. Ini menurut pandangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La hada khairun. Orang yang kedua ini lebih baik daripada orang yang pertama, walaupun orang yang kedua, orang yang pertama ini jumlahnya sepenuh bumi. Orang sepenuh bumi berapa jumlahnya jemaah? Banyak sekali. Lihat satu orang dengan ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala bisa mengalahkan orang sepenuh bumi. Padahal orang sepenuh bumi ini bisa jadi di mata manusia mereka adalah orang-orang hebat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau punya sahabat namanya Zahir. Zahir ini dia tinggalnya di pedalaman, sedangkan Nabi tinggalnya di pusat kota Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali mengunjungi Zahir, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka menyandai Zahir. Zahir ini wajhuhu dzamim, wajahnya ini maaf nggak ganteng. Ya nggak ganteng banget, ganteng tapi nggak ganteng banget. Ya laki-laki ganteng jamaah ya. Walaupun ganteng itu apa? Bertingkat-tingkat. Ada yang gantengnya ijma'. Iya. Ada yang gantengnya khilaf. Iya. Ada yang khilafnya qawi. Jadi kalau jenengan dari kecil dibilang ganteng, di SD dibilang ganteng, di SMP dibilang ganteng, di SMA dibilang ganteng, pas kerja dibilang ganteng, berarti gantengnya apa? Ijma, sepakat. Tapi kalau yang bilang ganteng cuma ibu jenengan, iya, ini gantengnya khilaf jamaah. Nah, Zahir ini orangnya zamim, gantengnya khilaf, zamim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyandai Zahir. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam peluk Zahir dari belakang, kemudian Zahir berusaha untuk melepaskan pelukan tersebut. Kemudian Zahir menoleh ke belakang, ternyata yang meluk siapa? Rasulullah. Kemudian Zahir pun menempelkan punggungnya ke dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Man yashtaril abda." Siapa yang mau beli orang ini? Siapa yang mau beli orang ini? Kata Zahir, "Idzan tajiduni kasida." Wahai Rasul, orang kaya saya enggak laku wahai Rasul. Orang kaya saya kalaupun jadi budak enggak laku. Tadi wajahnya apa? Gantengnya khilaf. Orang kaya saya kalaupun jadi budak enggak laku wahai Rasul. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Walakinnaka indallahi lasta bikasid au indallahi anta ghanin." Akan tetapi engkau di sisi Allah, engkau adalah orang yang mulia. Engkau di sisi Allah, engkau adalah orang yang berharga. Ya jamaah, ada orang yang mungkin di mata manusia biasa-biasa saja, namun sejatinya dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ada banyak orang yang mulia di dunia, tapi tidak ada
sedikit pun nilainya di sisi Allah Ta'ala. Ini yang pertama, nikmat umum. Banyak nikmat umum yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang kedua adalah nikmat khusus. Apa nikmat khusus? Iman. Nikmat khusus amal soleh. Nikmat khusus tauhid. Dari miliaran orang di dunia ini, alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kita sebagai umat muslim, umat Islam. Allah Ta'ala jadikan kita mengenal tauhid. Betapa banyak orang di dunia ini, bahkan mayoritas mereka menyembah manusia, mereka menyembah Nabi Isa. Mereka mayoritas. Bersama dengan itu mereka menyembah siapa? Nabi Isa, seorang rasul. Sesoleh apapun Nabi Isa, tetap beliau adalah abdun, hamba, bukan Tuhan, bukan Allah. Kemudian betapa banyak orang yang menyembah hewan, betapa banyak orang menyembah sapi. Dia mengatakan sapi itu lebih tulus daripada ibu. Karena ibu ketika dia merawat seorang anak, menyusui anak, masih ada harapan nanti anaknya berbakti. Kalau sapi nggak berharap ya, sapi berharap sama anak sapi mungkin jamaah ya. Ya. Jadi mereka akhirnya mengagungkan sapi. Betapa banyak dari kaum muslimin yang masih percaya jimat. Betapa banyak dari kaum muslimin yang masih percaya dukun. Betapa banyak dari kaum muslimin yang percaya para tidak normal dan seterusnya. Masih banyak. Nah, ketika Allah Ta'ala berikan bagi kita nikmat tauhid, ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat ngaji, nikmat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan barometer mulianya seorang hamba di sisi Allah adalah dilihat dari nikmat apa? Khusus. Wala yu'til imana illa man yuhib. Dan Allah Ta'ala tidak berikan nikmat iman kecuali untuk orang yang Allah Ta'ala cintai. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, jenengan milih nikmat umum atau nikmat khusus? Ya dua-duanya lah Pak. Kita juga pengen dapat kenikmatan dunia, pengen dapat kenikmatan akhirat. Makanya doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi nikmat Allah Ta'ala secara umum terbagi menjadi dua. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan judul keutamaan alhamdu dan asyukru. Alhamdu itu pujian, asyukru itu syukur. Apa bedanya pujian dengan syukur jamaah? Apa bedanya pujian dengan syukur? Apa Pak? Jawab Pak. Saya nggak lanjut sampai dan jawab. Salah enggak apa-apa. Saya udah ngomong 1/4 jam tadi. Gantian sekarang. Apa bedanya pujian dengan syukur? Monggo Pak. Biasanya jenengan Pak. Apa Pak? Kalau pujian dengan lisan, Masya Allah. Masya Allah. Hampir mendekati. Tapi sudah benar satu sisi. At-Tabari rahimahullah ta'ala beliau berpendapat antara pujian dengan syukur itu sama saja. Makanya orang Arab boleh mengatakan ahmadullah syukra. Kan maf'ul mutlak itu boleh pakai sinonim dari kata hamidah kan, dengan kata fi'ilnya ahmadullah syukra. Boleh seperti itu. Jadi antara alhamdu sama asyukur sama saja. Namun Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala beliau berpendapat bahwasannya antara alhamdu sama asyukru itu berbeda. Di antara perbedaannya, yang pertama adalah apa yang disebut oleh Bapak tadi. Yang pertama, kalau alhamdu itu pujian dengan apa? Lisan. Sedangkan asyukru itu dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota tubuh. Berarti dari sisi ini asyukru lebih apa? Lebih umum. Ya enggak? Ya. Perbedaan yang kedua, kalau alhamdu itu kita memuji Allah Ta'ala baik ketika kita dapat nikmat ataupun ketika kita sedang tidak dapat nikmat. Jadi kita memuji Allah ketika kita dapat nikmat, dan kita pun mengucapkan alhamdulillah di saat kita tidak mendapatkan
nikmat. Kenapa kita memuji Allah? Karena kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sedangkan asyukru, kita bersyukur kepada Allah adalah ketika mendapatkan apa? Nikmat. Ini penjelasan dari beberapa para ulama. Jadi antara alhamdu dan syukru itu ada perbedaan, umumun wa khusus. Di satu sisi alhamdu itu lebih umum, di satu sisi asyukru itu lebih umum. Di satu sisi alhamdu lebih khusus, di satu sisi al syukru itu lebih khusus. Pokoknya intinya ada perbedaan gitu aja jemaah. Ya, ini muqaddimah. Sekarang kita masuki ayat yang pertama. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Kata Allah Azza wa Jalla, "Fadhkuruni," maka ingatlah kepadaku, adzkurkum, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kamu mengingkari nikmat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Kita akan bacakan apa yang dijelaskan oleh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Fadkuruni adzkurkum." Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Beliau mengatakan, "Fa'amarallahu ta'ala bidzikrih." Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mengingat Allah. Wa wa'ada alaihi afdhala jaza. Dan Allah Ta'ala menjanjikan balasan yang paling mulia. Wa huwa dzikruhu liman dzakarahu. Yaitu Allah Ta'ala akan mengingat orang yang mengingat Allah. Berarti ini masuk dalam kaidah apa? Balasan sesuai dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Mengingat Allah. Apa balasannya? Diingat sama Allah. Perbuatannya adalah menyebut nama Allah, balasannya adalah namanya Allah Ta'ala sebut. Hal ini sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ana ma'ahu idza dzakarani." Saya akan bersama hambaku apabila dia mengingatku. Bersama di sini maksudnya adalah menolongnya. Fa in dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Jikalau dia mengingatku dalam kesendirian, maka aku akan mengingatnya di dalam jiwaku. Wa in dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Apabila seorang hamba mengingatku, menyebut namaku di hadapan banyak orang, maka aku akan sebut namanya di hadapan para malaikat. Jadi intinya jamaah, siapa yang ingat Allah, Allah Ta'ala akan apa? Ingat dia. Siapa yang berzikir kepada Allah, Allah Ta'ala akan zikir, Allah Ta'ala akan mengingat dia. Lalu zikir yang bagaimana? Yang bisa menjadikan seorang muslim disebut namanya oleh Allah Ta'ala, yang menjadikan seorang muslim diingat oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, "Wa dzikrullahi ta'ala afdaluhu ma tawata'a alaihi al-qalbu wal lisan." Zikir yang paling afdal adalah zikir yang menggabungkan antara amalan lisan dengan amalan hati. Jadi zikir yang paling afdal adalah ketika seorang mengucapkan alhamdulillah, hatinya juga meyakini akan banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Zikir yang afdal adalah ketika seorang mengucapkan Allahu Akbar, hatinya benar-benar yakin bahwasannya Allah Ta'ala Maha besar. Jadi menggabungkan antara apa yang diucapkan oleh lisan dengan apa yang ada dalam hati. Ini zikir yang paling afdal jamaah. Sebagian orang ada mengatakan, "Ustaz, kan kata Allah siapa yang zikir hatinya menjadi apa? Tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Saya sudah zikir tapi kok hatinya belum tenang. Kata para ulama, zikir yang diinginkan oleh syariat itu atau zikir yang mendatangkan ketenangan adalah zikir yang terpenuhi di dalamnya 4 syarat. Yang pertama adalah zikir yang ikhlas. Zikirnya harus apa? Ikhlas. Yang kedua, zikirnya harus banyak. Karena kata Allah Ta'ala, "Fadkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Yang ketiga, zikirnya harus
menggabungkan antara amalan lisan dengan amalan hati. Dan yang keempat adalah zikirnya harus sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang berzikir kepada Allah Ta'ala, terpenuhi di dalamnya 4 syarat ini. Yang pertama dia ikhlas, yang kedua dia zikirnya apa? Banyak. Yang ketiga menggabungkan antara amalan lisan dengan amalan hati. Yang keempat sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang seperti inilah jamaah yang akan mendatangkan apa? Ketenangan. Ini poin yang pertama. Fadkuruni adzkurkum. Poin yang kedua, washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kita kembali baca keterangan Syekh As-Sa'di. Beliau mengatakan, washkuruli ala ma an'amtu alaikum bihadhihi ni'am. Bersyukurlah atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan. Wasyukru yakunu bil qalbi i'tirafan. Beliau mengatakan bahwasannya syukur itu, syukur yang sempurna adalah dengan hati mengakui. Jadi dengan pengakuan hati. Ini yang pertama. Wabil lisan, dengan amalan lisan. Yang ketiga adalah wabil jawarih, dengan anggota tubuh. Jadi kata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, maksud dari bersyukurlah kepadaku adalah ketika seseorang bersyukur kepada Allah dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, bersyukur dengan apa? Hati. Bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati, tahapan yang pertama adalah mengetahui nikmat-nikmat Allah. Kita ingat nikmat-nikmat Allah, baik yang umum maupun yang khusus. Kita ketahui nikmat Allah, baru setelah itu kita yakini itu semua datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian datangnya dari Allah. Jadi syukur hati adalah ketika seseorang meyakini bahwasannya semua nikmat yang ada datangnya dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Makanya Qarun tidak dikatakan bersyukur, karena dia mengatakan innama utituhum ala ilmin indi. Saya dapat ini karena ilmu saya. Jadi dia tidak menyandarkan nikmat tersebut dari siapa? Kepada Allah Ta'ala. Maka dalam masalah ini jamaah kita harus beradab. Maaf, nanti yang kedua maksudnya. Yang kedua, zikir dengan apa? Lisan. Bersyukur dengan lisan. Bagaimana bersyukur dengan lisan? Bersyukur dengan lisan adalah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Segala pujiannya milik Allah. Yang kedua adalah dengan lisan ini menyatakan bahwasannya nikmat ini benar-benar datangnya dari Allah, bukan dari selain Allah. Ini diantara bentuk bersyukur dengan lisan. Makanya kita harus beradab dalam masalah bersyukur dengan lisan. Sebagian orang mengatakan ini karena kamu, ini karena sebab kamu, ini karena sebab dokter A, ini karena sebab guru B, ini karena sebab polisi A, ini karena sebab tentara B, dan seterusnya. Walaupun kita tahu bahwasannya ketika dia mengatakan ini karena sebab siapa? Dokter A, ini karena sebab dokter A, walaupun di hatinya meyakini bahwasannya semuanya dari siapa? Dari Allah, tapi ini kurang beradab. Ini kurang adab. Maaf, kurang beradab. Yang beradab, bersyukur dengan lisan adalah ketika kita menyadarkan nikmat itu dari siapa? Dari Allah. Ini karena Allah, kemudian jangan katakan ini karena obat ini karena dokter itu, jangan. Walaupun saya yakin di hatinya meyakini bahwasannya dokter itu hanya apa? Hanya perantara, tapi kurang beradab. Namun sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan pertama kali menyandarkan nikmat dari siapa? Dari Allah. Baru kita katakan kemudian. Allah Ta'ala berfirman, ya'rifuna ni'matallah. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mengingkarinya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika di tengah lautan, mereka diombang-ambing oleh badai. Kemudian Allah Ta'ala selamatkan. Setelah Allah Ta'ala selamatkan, mereka justru memuji siapanya? Nahkodanya. Walaupun mungkin mereka tahu ini semuanya pertolongan dari Allah. Namun yang pertama kali bersyukur dengan lisan adalah menyandarkan memuji Allahu Azza wa Jalla.
Ini yang kedua. Bersyukur dengan apa jemaah? Lisan. Dan yang paling penting adalah bersyukur dengan anggota badan. Apa bentuknya? Bentuknya adalah menggunakan nikmat tersebut dalam rangka apa? Ketaatan, dan tidak menggunakan nikmat tersebut dalam rangka berbuat maksiat. Allah Ta'ala berfirman, i'malu ala Dawud syukra. Beramalah kalian wahai keluarga Dawud. Kenapa? Syukron, sebagai bentuk apa? Syukur. Allah Ta'ala berfirman, inna a'tayna kal kautsar. Sungguhnya kami telah berikan kepadamu kebaikan yang banyak. Setelah dapat kebanyakan yang banyak, apa kata Allah? Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan menyembelihlah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kaki sampai ke bengkak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 100 onta sebagai bentuk perwujudan syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Ini syukur atau 3 bentuk syukur. Tadi yang pertama dengan apa jemaah? Hati. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga dengan anggota badan. Washkuruli wala takfuru, dan jangan kufur. Kufur di sini jamaah, kata As-Sa'di rahimahullahu taala, yuqabilu syukra. Kufur di sini maknanya adalah lawan kata dari bersyukur. Bukan kufur secara umum. Walaupun bisa jadi mana secara umum kata beliau, namun pertama kali beliau mengatakan huna ma yuqabilu syukra. Kufur di sini adalah kufur yang lawan dari bersyukur. Berarti kalau seandainya seseorang hatinya tidak meyakini nikmatnya dari Allah, lisannya tidak mengucapkan alhamdulillah, nikmat yang diberikan tidak digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah, berarti dia telah mengkufuri apa? Nikmat. Jadi kufur di sini lawan kata dari apa? Lawan kata dari syukur. Makanya Qarun kufur enggak? Kufur nikmat. Kenapa dia kufur nikmat? Satu, dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat ini semua karena ilmu yang saya miliki, karena kehebatan saya. Dalam tafsir lain dia mengatakan, saya dapat ini semua karena Allah tahu sayalah orang yang berhak. Jadi hati-hati jamaah. Mengatakan keberhasilan ini karena saya, itu tidak boleh. Mengatakan keberhasilan ini karena Allah, dan karena Allah tahu saya orang yang berhak juga tidak boleh. Dari mana kita tahu kalau kita orang yang berhak jemaah? Orang kita Al-Quran aja nggak hatam-hatam, maksiat masih banyak, sholat nggak khusyuk. Dari mana kita tahu bahwasanya nikmat ini karena Allah Ta'ala tahu kita adalah orang yang berhak. Ini yang pertama. Kenapa Qarun dikatakan kufur nikmat? Yang pertama, hatinya tidak meyakini, lisannya tidak mengatakan bahwasanya nikmat ini murni karunia dari siapa? Dari Allah. Yang kedua, karena nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Qarun tidak digunakan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Sekarang kita masuki ayat yang berikutnya, yaitu Al-Quran surat Al-Isra ayat 11. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qulil hamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah. Al-Quran surat Al-Isra ayat 111. Alhamdu jamaah, di sini ada alif lamnya. Alif lam di sini artinya adalah alif lam istighraqiyah, menunjukkan bahwasannya segala pujian itu hanya milik Allah. Segala pujian hanya milik Allah. Ini makna dari al dalam kata hamdu. Al di sini menunjukkan bahwasannya segala pujian itu hanya milik Allah. Pertanyaannya, kenapa kita memuji Allah? Kenapa jamaah? Kenapa kita memuji Allah? Jadi sudah jelaskan di awal bedanya antara alhamdu dengan asyukru. Kenapa kita memuji Allah? Monggo Pak. Karena bentuk bersyukur. Ya betul, tapi kurang tepat. Yang lain, kenapa kita memuji Allah? Setiap seperempat jam pertanyaan, seperempat jam pertanyaan, seperempat jam tanya lagi.
Kenapa kita muji Allah? Alasan kita muji Allah kenapa? Bentuk pengakuan, pengagungan kepada Allah. Bagus. Satu lagi, betul tadi, sebagai bentuk rasa syukur. Kita memuji Allah, kata para ulama, karena dua sebab. Yang pertama adalah karena banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ini yang pertama. Kita memuji Allah Ta'ala karena banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang kedua, karena kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi ketika kita memuji Allah Ta'ala karena dua alasan. Yang pertama adalah karena nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Makanya kalau dapat nikmat kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Bahkan ketika mendapatkan sesuatu yang tidak kita atau yang kurang kita senangi, kita juga mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena kesempurnaan nama-nama dan sifat Allah. Makanya mengucapkan alhamdulillah itu bukan hanya ketika dapat nikmat. Karena sebab kita muji Allah itu bukan hanya karena kita dapat nikmat. Namun kita muji Allah karena kesempurnaan apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maaf, jelas ya, Pak? Ya, kita muji Allah karena dua hal. Yang pertama karena apa? Karena nikmat Allah. Makanya dapat nikmat kita mengucap alhamdulillah. Yang kedua karena kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi walaupun kita sedang tidak dapat nikmat yang zahir, yang nampak, tapi tetap kita muji Allah, mengucapkan alhamdulillah karena kesempurnaan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Maka seorang muslim jamaah hendaknya dia memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Alhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal soleh seorang hamba. Bayangkan jamaah, jenengan tahu berapa besarnya mizan? Kata Nabi SAW, mizan itu kalau langit dan bumi dimasukkan cukup. Saking besarnya mizan, langit dan bumi dimasukkan apa? Cukup. Ternyata mizan yang sangat besar tersebut, kata Nabi SAW, alhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi apa? Mizan. Dan kita tahu jamaah, selamat atau gagalnya seseorang diantaranya adalah karena sebab ringan atau beratnya timbangan amal soleh dia. Maka siapa yang pengen timbangan amal solehnya berat, banyak-banyak ngucapin apa? Alhamdulillah. Ingat, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita benar-benar sedang memenuhi apa? Timbangan amal soleh kita. Alhamdulillah tamlaul mizan. Terlebih dalam momen-momen yang disitu memang kita disuruh ngucapin alhamdulillah. Secara apa? Dalam kondisi apapun, di waktu apapun, kita diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Terlebih di momen-momen yang di situ ada sunnahnya kita mengucapkan alhamdulillah. Di antaranya adalah ketika mau tidur. Di antara zikir yang dibaca, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kata Nabi, lebih baik dari adanya pembantu. Lebih baik daripada adanya budak. Dan ini dipraktekkan sama Ali dan Fatimah. Bahkan kata Ali, saya tidak pernah meninggalkan ini sampai ketika Ma'rakatul Jamal. Sampai pun ketika sedang Ma'rakatul Jamal atau ketika memerangi Khawarij. Jadi sampai ketika di masa-masa berat ketika perang saja, Ali bin Abi Thalib tidak meninggalkan apa? Zikir ini. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Di antaranya yang kita baca sebelum tidur, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah yang memberi makan kami, yang beri minum kami, yang beri kecukupan kepada kami, wa awana yang melindungi kami. Wa kam mimman la kafiyalahu wala mu'wi.
Betapa banyak orang yang tidak mendapatkan kecukupan dan tidak mendapatkan perlindungan. Ini juga dibaca sebelum tidur. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Wa kam mimman la kafiya lahu wala mu'wi. Mau tidur ngucapin alhamdulillah. Bangun tidur alhamdulillah. Bagaimana jamaah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jangan baca lagi bismika Allahumma amutu wa ahya jamaah. Iya. Habis makan, apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani hada sampai akhirnya. Bersin. Alhamdulillah. Habis salat. Jadi yang astagfirullah ya tasbih wa anta salam la ilaha illallah. Terus apa? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Ini ayat yang kedua yaitu Al-Qur'an surat Isra ayat 111 yang ingin saya garis bawahi jamaah, seorang muslim hendaknya banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Ingat, alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan amal soleh. Sudah kan Pak? Oke, azan dulu Pak.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan. Kita masuki hadis yang pertama, hadis dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul abdi," jika anak seorang hamba meninggal dunia, qala Allah ta'ala li malaikatihi, Allah Ta'ala berkata kepada malaikat-malaikatnya, "Qabattum walada abdi," apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Fayaquluna na'am, mereka menjawab ya. Fayaqul, "Qabattum samrata fuadi," apakah kalian telah mencabut buah hatinya? Fayaqulun na'am, malaikat menjawab iya. Fayaqulu, "Famadza qala 'abdi," Allah bertanya, apa yang dikatakan oleh hambaku? Fayaqulun, "Hamidaka wastarja'a," mereka menjawab, ia memujimu dan mengucapkan istirja. Jadi hamba ini ketika anaknya meninggal mengucapkan alhamdulillah dan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi alhamdulillahnya jangan keras-keras ya mah ya. Masa anaknya meninggal, alhamdulillah ya, alhamdulillah inna lillahi. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Ubnu li'abdi baitan fil jannah," bangunkanlah untuk hambaku sebuah rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan namakan rumah itu dengan rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasannya anak itu adalah nikmat yang besar. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla menamai anak di sini dengan samratul fuad. Apa itu samratul fuad? Buah hati. Jadi ini menunjukkan bahwasannya nikmat anak itu adalah nikmat besar. Sampai-sampai Allah Ta'ala menamai anak itu dengan samratul fuad, buah hati. Qabattum samrata fuadi, kalian telah mencabut buah hati hambaku. Jadi ketika Allah Ta'ala menamai anak dengan buah hati, itu menunjukkan bahwasannya anak itu apa? Nikmat besar. Allah Ta'ala juga menamai anak dengan perhiasan. Siapa sih di antara kita yang gak senang dengan perhiasan? Allah Ta'ala berfirman, "Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya." Harta dan keturunan adalah perhiasan kehidupan dunia. Allah Ta'ala juga mensifati anak itu dengan anugerah. Allah Ta'ala berfirman, "Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima." Allah Ta'ala bagi manusia itu menjadi 4 dalam masalah keturunan. Yang pertama, yahabu liman yasha'u inatha. Orang tua yang Allah Ta'ala berikan semua anaknya perempuan. Dari anak yang pertama sampai ke 11 perempuan semua. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, sampai terakhir semuanya apa? Perempuan. Yang kedua, ada orang tua yang Allah Ta'ala berikan semua anaknya apa? Laki-laki. Dari anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga sudah disiapin nama perempuan, ternyata yang lahir laki-laki. Anaknya laki-laki semua. Yang ketiga adalah punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Dan yang keempat adalah wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah Ta'ala menjadikan siapa yang Allah Ta'ala kehendaki belum punya keturunan. Semua atas hikmah Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala di sini bagi manusia menjadi 4. Yang pertama, semua anaknya perempuan. Yang kedua, semua anaknya laki-laki. Yang ketiga, anaknya apa? Laki-laki, perempuan. Yang keempat, belum punya anak. Allah Ta'ala menggunakan kata yahabu, menganugerahkan. Maka ini menunjukkan bahwasannya anak itu adalah apa?
anugerah. Kalau kita melihat ke kanan dan ke kiri, masih ada sebagian dari saudara kita yang belum diberikan anugerah anak. Maka ketika kita diberikan karunia anak, maka kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena adalah anugerah yang besar. Allah Ta'ala sifati dengan apa tadi? Buah hati. Allah Ta'ala sifati dengan perhiasan. Allah Ta'ala sifati dengan anugerah. Ini yang pertama. Poin yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasannya anak itu sumber pahala. Anak sumber pahala. Dari sebelum mereka lahir, anak itu sudah menjadi sumber pahala. Ketika seseorang mencari pasangan hidup, niatnya agar punya anak-anak yang soleh dan solehah, sudah pahala belum? Sudah pahala enggak? Pahala. Padahal anaknya sudah lahir belum. Lam yakun syai'an madzkura. Ketika dia melakukan hubungan suami istri, ini juga pahala. Makanya Allah Ta'ala berfirman, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, datangi ladang kalian anna syi'tum, sesuka kalian. Kata Allah, wa qaddimu li anfusikum. Lakukanlah amal soleh untuk bekal akhirat. Setelah Allah Ta'ala mengatakan terkait melakukan hubungan suami istri, Allah Ta'ala sebutkan setelahnya, lakukan amal soleh untuk bekal akhirat. Nyambungnya di mana jamaah? Kata para ulama, ketika seseorang melakukan hubungan suami istri, niatnya agar lahir keturunan yang soleh dan solehah, itu adalah bekal apa? Akhirat. Dan jamaah, sebelum lahir anak sudah menjadi sumber apa? Pahala. Ketika lahir, berapa nafkah yang harus dikeluarkan? Akikoh, biaya pendidikan, besar enggak? Besar. Naik kelas, bayar lagi. Orang anak naik kelas yang harus dikasih hadiah, jamaah ini malah disuruh apa? Disuruh bayar. Isinya bayaran toh. Zaman sekarang seperti itu, tapi itu investasi yang luar biasa. Kemudian ketika dia sakit dan seterusnya, itu semuanya pahala. Ketika orang tua dia bekerja letih, itu luar biasa jamaah, jihad di jalan Allah. Para sahabat Nabi SAW pernah melihat ada orang yang kerjanya semangat. Kepala di kaki, kaki di kepala, peras, keringat, banting, tulang. Itu saya nggak bisa bayangin orangnya gimana itu jamaah. Maksudnya saking semangatnya. Kata para sahabat, coba kalau seandainya semangatnya digunakan dalam rangka berjihad di jalan Allah. Nabi SAW meluruskan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sighar fahuwa fi sabilillah. Kalau seandainya dia keluar bekerja untuk menafkahi anak-anak yang masih kecil, dia sedang berjuang di jalan Allah. Luar biasa jamaah. Jadi ketika kita mencari nafkah, niatnya adalah menjalankan perintah Allah, menafkahi anak-anak, menafkahi keluarga, itu pahalanya pahala apa? Jihad di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaihi syaikhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar bekerja mencari nafkah untuk kedua orang tua yang sudah tua renta. Jadi orang tua kalau sudah enggak bekerja, itu kewajiban nafkah atas siapa? Atas anak. Tapi kalau orang tua mampu, anak nggak wajib. Tapi kalau orang tua nggak mampu, anak juga wajib. Orang nggak mampu. Tapi kalau orang tua nggak mampu, anak mampu, maka anak menjadi wajib. Kalau orang kerja semangat pagi, siang, sore, lembur, niatnya adalah untuk menafkahi siapa? Orang tuanya, fahuwa fi sabilillah. Itu adalah perjuangan di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha. Kalau dia keluar bekerja dalam rangka menjaga dirinya agar tetap terhormat karena enggak jadi beban bagi orang lain, fahuwa fi sabilillah. Dia juga sedang berjuang di jalan Allah. Jadi mencari nafkah itu ternyata apa jamaah? Perjuangan di jalan Allah. Kemudian kata Nabi, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Tapi kalau seandainya dia bekerja dalam rangka ria, dalam rangka bangga-bangga dengan apa yang dia miliki, dengan hasil yang dia kumpulkan, fahuwa fi sabili syaitan. Dia sedang berjuang di jalan siapa? Jalan setan. Maka orang tua sebagai kepala keluarga ketika mencari nafkah, luruskan niat. Mencari nafkah dalam rangka menjalankan perintah Allah. Fantashiru fil ardh.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Menjalankan perintah Nabi, ma'akala rajulun ta'aman qad khairan min amali yadihi. Tidak lebih baik makanan terbaik kecuali makanan dari hasil apa? Usaha sendiri. Kemudian dia niatkan untuk menafkahi keluarga. Ini akan bernilai apa jamaah? Jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang kita berikan untuk anak kita? Nafkahnya, jajannya, kalau sakit dibawa ke pelayanan masyarakat, semuanya tidak ada yang sia-sia. Semuanya bernilai apa jamaah? Pahala. Sampai pun kalau seandainya anak meninggal dunia, ini balasannya jamaah. Nanti orang tua akan dibangunkan rumah di surga. Nama rumahnya apa? Alhamdulillah. Nama rumahnya adalah rumah pujian. Tapi syaratnya berat jamaah. Syaratnya apa ini? Ngucapin alhamdulillah. Jadi ketika dapat kabar, pertama kali dapat kabar anak meninggal, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berat enggak jamaah? Innalillah mungkin bisa ya. Tapi kalau alhamdulillah, ini tingkatan tinggi sekali ini jamaah. Nabi SAW bersabda, sigharuhum da'amisul jannah. Anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia sebelum balik itu adalah da'amisul jannah. Da'amis itu adalah hewan yang tidak pernah keluar dari air. Saya lihat Google, da'amis bentuknya kayak kecebong jamaah. Tapi kayaknya bukan. Pokoknya intinya hewan ini senantiasa di mana? Di air. Apa maksudnya? Kok anak kecil yang meninggal sebelum balik itu senantiasa di air? Maksudnya mereka senantiasa di mana? Di surga. Nggak keluar dari surga. Nanti di hari kiamat dia akan menemui kedua orang tuanya. Dia akan pegang baju orang tuanya atau tangannya, nggak akan dilepas sampai orang tuanya dimasukkan ke mana? Ke surga. Ini ketika anaknya meninggal dunia sebelum balik. Tadi syaratnya jamaah yang paling penting, syaratnya harus apa? Sabar. Sabar itu tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang sebagai bentuk apa? Tidak terima dengan takdir Allah Ta'ala. Kenapa yang meninggal anak saya? Kan dia belum pernah hidup. Mendingan saya meninggal, saya sudah pernah hidup. Ini nggak boleh seperti itu. Iya. Bahkan tadi kan sebelum lahir sudah jadi sumber pahala. Ketika lahir jadi sumber pahala. Semuanya tidak ada yang sia-sia. Bahkan ketika meninggal pun jadi sumber pahala. Bahkan ketika kita sudah meninggal dunia, yang meninggal kita jadi sumber pahala jamaah. Nabi SAW bersabda, idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalatha. Kalau seandainya anak Adam meninggal dunia, terputus amalannya kecuali berapa? 3. Di antara 3 itu awwaladin sholihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan. Nabi enggak mengatakan istri yang mendoakan, suami yang mendoakan, orang tua yang mendoakan, apalagi tetangga yang mendoakan. Tidak. Nabi enggak mengatakan istri yang mendoakan. Kira-kira kenapa jamaah? Atau Nabi tidak mendoakan suami yang mendoakan. Kenapa kira-kira? Kok tahu gitu kan Pak ya? Iya, bukan gitu kata para ulama. Maksudnya adalah karena biasanya kalau suami meninggal dunia ya istrinya juga nggak lama lagi akan meninggal dunia. Kok kawin? Meninggal dunia. Umurnya sama-sama apa? Sama-sama sudah tua. Ya nggak lama lah biasanya. Begitu pula kalau ketika istri meninggal dunia, kan sama-sama sudah tua, nggak lama akan meninggal dunia. Apalagi orang tua. Biasanya kita meninggal dunia, orang tua sudah apa? Meninggal duluan. Siapa yang paling lama kesempatan mendoakan orang tua? Anaknya. Barangkali 40 tahun hidup setelah kita meninggal dunia. Setelah seseorang meninggal dunia, selama 40 tahun mendoakan. Anaknya 40 contohnya. Ada di Saudi anaknya 40 jamaah. Ada orang di Saudi anaknya 40. Dan 40-nya insya Allah semuanya soleh. Jadi ketika datang waktu sholat, mereka semuanya apa? Ke masjid. Bapaknya sampai bingung. Kadang ini anak dari istri keberapa bingung. Dia tahu itu anaknya. Kita kan nggak lupa anak kita jamaah. Tapi nggak tahu ini anak dari istri keberapa, nggak tahu. Saking banyaknya anaknya. Dan anaknya semuanya rajin sholat jamaah di masjid. Bayangkan jamaah, kalau mereka hidup 40 tahun setelah bapak dan ibu itu. Berapa doa yang naik?
ke langit. Rabbi firli wali walidayya, luar biasa. Jadi anak itu adalah sumber apa? Pahala. Jadi walaupun capek, kadang harus nangis, kadang harus sabar, ingat semuanya tidak ada yang sia-sia. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah apa tadi jemaah? Ya. Mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan musibah ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Jadi ketika seorang mendapatkan musibah itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang paling dasar adalah sabar. Sabar, kapan seseorang dikatakan sabar? Ketika seseorang bisa menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan menentang takdir Allah, seperti ngamuk-ngamuk dan seterusnya. Jadi dia nggak sabar kalau seperti itu. Ada ucapan-ucapan yang seakan-akan dia tidak sabar dengan ketetapan Allah, ini dia belum sabar. Kalau sabar, dia bisa menjaga lisan, dia bisa menjaga tindakan, maka ini disebut apa? Sabar. Tingkatan di atasnya adalah ridho. Dia ridho dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Antara diuji dengan tidak diuji sama saja. Ini tingkatan di mana jamaah? Di atasnya. Luar biasa jamaah. Dia ridho. Antara diuji dengan tidak diuji sama-sama ridho. Tingkatan yang di atasnya lagi apa? Bersyukur. Ini paling berat jamaah. Dia sabar, dia ridho plus bersyukur. Dia yakin pasti ada hikmahnya. Dia yakin ini akan meninggikan derajat. Dia yakin akan menghapuskan dosa. Dia yakin pahala besar menanti setelah ujian ini. Ini tingkatan yang paling besar. Ketika seorang diuji dia sabar. Kemudian apa? Ridho plus bersyukur. Di antara tandanya ngucapin apa? Alhamdulillah. Di antaranya alhamdulillahi ala kulli halim. Ini hadis yang pertama. Sekarang kita masuki hadis yang kedua. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba. Ya'kulul aklata, yang makan suatu makanan. Fayahmaduhu 'alaiha, lalu ia memuji Allah, memujinya atas makanan itu. Wa yashrabu syurbata, dan minum suatu minuman. Fayahmaduhu 'alaiha, lalu ia memujinya atas minuman itu. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala, hadis ini menunjukkan bahwasannya seorang muslim hendaknya dia senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Sampai pun terhadap nikmat-nikmat yang kadang kita anggap nikmat itu adalah nikmat yang apa? Kecil. Bukan karena kecilnya nikmat, karena saking banyaknya nikmat itu, jadi kita apa? Anggap kecil. Nikmat makanan itu besar nggak jamaah? Besar sekali. Cuma karena sering setiap hari bisa makan dan seterusnya, kadang kita apa? Lupa. Maka seorang hamba ketika dia bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, baik nikmat yang dia anggap itu adalah nikmat besar maupun nikmat kecil, dia senantiasa mengucapkan alhamdulillah jamaah, maka dia akan mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Dan ridho Allah Ta'ala ini adalah cita-cita kita semua. Karena kalau kita melihat penduduk surga, biasanya belakangnya ada apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Maka siapa yang pengen diridhoi oleh Allah, caranya makan. Siapa yang pengen diridhoi oleh Allah, caranya minum. Bukan makan minumnya toh, tapi apa? Ngucapin alhamdulillah. Bayangkan ya, habis makan nikmat dari Allah, ngucapin alhamdulillah dapat ridho Allah. Habis minum, siapa yang praktek minum jamaah, tapi kelamaan nanti. Habis minum, ngucapin alhamdulillah, minuman dari Allah, kita ngucapin alhamdulillah, dapat ridho dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mensifati Nabi Nuh itu dengan syakura, banyak bersyukur. Padahal kalau seandainya kita perhatikan kehidupan Nabi Nuh alaihi salam,
Mungkin kita akan mengatakan Nabi Nuh ini cocoknya dibilang sabur, penyabar, ya enggak? Karena ujiannya apa? Bertubi-tubi. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama. 950 tahun. 50 tahun sudah bosan jamaah. Ini berapa? 950 tahun. Yang beriman cuma 80, bayangkan jamaah. Kurang lebih 80. 950 tahun yang beriman cuma 80. Berarti kurang lebih setiap 10 tahun lebih yang masuk Islam cuma 1. Bayangkan jamaah. Perlu kesabaran enggak? Kesabaran luar biasa. Ditambah lagi istrinya enggak beriman. Kalau dia ada dorongan dari dalam rumah kan enak berdakwah kan? Ketika mendapati kaumnya kurang menerima dakwah, di rumah ada siapa? Ada istri yang siap menghibur. Kan enak. Tapi kata Allah, fakhonatahuma. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut mengkhianati suaminya. Istrinya enggak beriman. Kemudian anaknya juga enggak beriman. Bukan cuma istrinya toh, anaknya juga enggak beriman. Qala ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku, sini naik bersama saya. Apa kata dia? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya pengen naik apa? Naik gunung. Qala la asimal yaum. Tidak ada tempat berlindung di hari ini. Maka nanya mau krikin. Dia tenggelam. Anaknya enggak beriman. Tadi dakwanya berapa tahun? 950 tahun. Yang beriman cuma 80 tahun. Kemudian istrinya enggak beriman. Anaknya enggak beriman, kaumnya kurang ajar. Masa didakwahi ya seperti ini jamaah? Jenengan enak enggak? Jenengan ngomong kemudian seperti ini. Ada orang yang kita ajak ngomong dia seperti ini. Bahkan kata Allah, asabi'ahum, jari jemari mereka. Padahal kan kalau nyumpel telinga kan paling 1 jari cukup jamaah ya. Saking emohnya mereka itu seakan-akan semua jari jemarinya apa? Masuk semua. Saking enggak mau dengarnya. Bayangkan saya dakwah di sini, jenengan semua seperti ini. Gimana jamaah? Sakit hati enggak? Sakit sekali. Itu 950 tahun jamaah. Bayangkan. Tapi Allah Ta'ala mensifati syakuro. Nabi Nuh adalah orang yang apa? Bersyukur. Kenapa? 1. Banyak ujian tapi bersyukur. Banyak ujian tapi bersyukur. Yang kedua, karena Nabi Nuh senantiasa bersyukur karena Nabi Nuh senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat yang mungkin bagi kita itu adalah nikmat yang kecil. Setiap kali Nabi Nuh makan, disebutkan pada dalam kitab tafsir, setiap kali Nabi Nuh makan, Nabi Nuh memuji Allah Ta'ala mengatakan, kalau Allah Ta'ala berkehendak, saya nggak bisa makan. Setiap kali pakai baju, Nabi Nuh mengatakan, kalau Allah memuji Allah mengatakan, kalau Allah Ta'ala berkehendak, saya nggak bisa memiliki pakaian. Sudah senantiasa ingat bahwasanya semua yang dimiliki, semua nikmat yang dia dapat, semua dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Ya jamaah, yang pertama, Nabi Nuh bersyukur padahal banyak apanya? Ujiannya. Yang kedua, Nabi Nuh bersyukur sampai pun pada nikmat-nikmat yang kita anggap itu nikmat-nikmat apa? Nikmat kecil. Begitu pula Nabi Ibrahim jamaah. Allah Ta'ala sifatnya Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah walam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umi. Nabi Ibrahim adalah syakir. Syakir itu isim fa'il. Isim fa'il dalam bahasa itu maknanya adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya terus menerus. Jadi Nabi Nuh itu, Nabi Ibrahim itu apa? Syakiran li'an'umi, senantiasa bersyukur. An'um itu nikmat, tapi ini jamak kilah, jamak yang sedikit. Jadi untuk nikmat yang sedikit saja Nabi Ibrahim apa? Bersyukur. Kasusnya sama seperti Nabi Nuh. Ujiannya banyak sekali jamaah. Pernah mau dibakar. Setelah nikah istrinya diganggu sama raja. Nunggu anak bertahun-tahun, baru mendekati umur 100 tahun atau berapa baru punya anak. Setelah punya anak disuruh tinggal di mana? Ditinggal di Mekah. Kemudian udah mulai bisa diajak kerja bareng, disuruh disembelih. Ujiannya bertubi-tubi. Namun bersama dengan banyaknya ujian tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala sebut dengan apa? Syakiran li'an'umi. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Ini yang bilang Allah, wa qalilun min ibadiyash
syakur. Dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Sedikit. Makanya sebelum berdoa, Allahumma ja'alni minal qillah. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang apa? Sedikit tadi. Karena yang bersyukur itu sangat sedikit sekali. Yang kufur nikmat banyak sekali. Kenapa demikian? Karena perjuangan bersyukur itu berat jamaah. Setan itu datang dari arah depan, datang dari arah belakang, datang dari sisi kanan, datang dari sisi kiri. Kemudian setan mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak mendapati kebanyakan mereka apa? Bersyukur. Maka jangan dikira jamaah bersyukur itu gampang. Bersyukur itu apa? Susahnya luar biasa. Apalagi dengan kehidupan yang penuh dengan apa? Ujian. Seperti yang dialami oleh siapa? Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surat Al-Adiyat Allah Ta'ala mengatakan, innal insana li rabbihi lakanut. Innal insana, betul ya? Innal insana li rabbihi lakanut. Sungguhnya manusia itu terhadap Rabbnya banyak berkeluh kesah. Sebelumnya berbicara tentang apa jamaah? Sebelumnya berbicara tentang kuda perang. Wal adiyati dhabha, demi kuda-kuda yang berjalan dengan mengeluarkan suara. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Seterusnya berbicara tentang kuda yang digunakan untuk berperang. Kata ahli tafsir, kuda di sini jamaah, dia paling hanya dikasih makan tok. Tapi berterima kasih sama majikannya luar biasa. Sampai rela berjuang untuk majikannya, bahkan sampai rela apa? Mati. Kuda luar biasa, padahal cuma dikasih makan tok. Tapi dia memberikan semuanya untuk majikannya. Sampai nyawanya pun siap dikorbankan untuk siapa? Majikannya. Tapi manusia jamaah bukannya dikasih makan, dikasih segalanya. Tapi kata Allah, innal insana li rabbihi lakanut. Manusia itu banyak berkeluh apa? Kesah. Jadi jamaah intinya hadis ini mengajarkan kepada kita jamaah agar kita senantiasa apa? Bersyukur, mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Orang yang bersyukur jamaah, hidupnya akan tenang. Orang yang bersyukur, hidupnya akan tenang. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menceritakan dalam Sahih Bukhari tentang kisah Nabi Ismail. Falamma syabal gulam, ketika Nabi Ismail itu sudah mulai dewasa, kemudian Nabi Ismail menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum dari Yaman, yang ketika bendungan Ma'rib itu ambrol, mereka pergi ke mana? Ke Mekah. Tinggal bersama Hajar dan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail sudah dewasa, Nabi Ismail menikah dengan salah satu wanita dari kabilah Jurhum. Nabi Ibrahim yang sudah tua mendatangi mereka, mendatangi Nabi Ismail dan istrinya. Nabi Ibrahim bertanya kepada wanita tersebut, karena kebetulan di saat itu Nabi Ismail sedang apa? Berburu, lagi cari makan. Ditanya, bagaimana kehidupanmu? Nahnu fi dhiq wa syiddah. Kita ini masih dalam kondisi sempit dan kesusahan. Jadi istrinya ketika ditanya, apa jawabannya? Kita masih dalam kondisi apa? Sempit dan kesusahan. Dia nggak bersyukur. Makanya Nabi Ibrahim berpesan sama wanita tadi, istrinya Nabi Ismail, kalau Ismail datang, sampaikan suruh ganti apanya? Pijakan pintunya. Mungkin pokoknya depan pintu ada sedikit yang lebih tinggi, mungkin untuk menghalau binatang, ular atau air dan seterusnya lah. Pokoknya ada pijakan lebih tinggi. Nah, kemudian ketika Nabi Ismail pulang, kayaknya ada tamu. Iya, siapa? Itu dari orang tua datang. Dia nanya bagaimana kehidupanmu? Saya jawab apa? Sempit dan susah. Apa? Adakah pesan? Ada. Suruh ganti apa? Pijakan. Nah, pijakan saya itu kamu wahai istriku pulang sana ke rumah. Nah, akhirnya nikah lagi dengan wanita kedua, sama-sama dari kabilah Jurhum. Nabi Ibrahim kembali bertamu dan kembali tidak mendapati siapa? Nabi Ismail. Ditanya, bagaimana kehidupanmu bersama Ismail? Kemudian wanita tersebut jamaah, dia mengatakan, nahnu bi khair wa sa'ah. Kami berada di atas kebaikan dan berada di atas kelapangan. Padahal jamaah kehidupannya enggak berbeda. Baik ketika bersama istri yang pertama maupun bersama istri yang kedua, sama-sama apa?
Gak berbeda. Namun istri yang pertama tidak bisa menyikapi, sehingga dia merasa bahwasanya hidupnya serba kurang, sempit, susah. Tapi istri yang pertama dia bisa bersyukur sehingga dia bisa menikmati. Nahnu bi khair wasa'ah. Kita berada di atas kebaikan dan kita berada di atas apa? Kelapangan. Padahal hidupnya apa? Sama saja. Perekonomian sama saja. Tapi lihat ketika enggak bersyukur, ya hidupnya sempit. Merasa susah terus. Namun ketika bisa bersyukur, merasa bahwasannya kita berada di atas kenikmatan, kita berada di atas kelapangan. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan agar pijakan pintunya diapakan? Enggak usah diganti. Dan ternyata pijakan pintu tersebut adalah siapa jamaah? Istrinya, dan lahirlah dari istri jamaah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan panjang dari suku Jurhum sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama aja, tergantung bagaimana menyikapi jamaah. Istri pertama mengatakan hidupnya apa? Sempit. Istri yang kedua menyatakan bahasa hidupnya apa jamaah? Lapang. Padahal aslinya apa? Sama saja. Jadi ketika seorang bisa bersyukur, insya Allah ala khair wasa'ah. Dia berada di atas kebaikan dan dia berada di atas apa? Kelapangan. Dia yakin yang bagi ini semuanya Allah. Nahnu qasamna bainakum ma'isyatakum. Kami yang bagi semua itu, rezeki kami yang bagi. Kalau orang yakin Allah yang bagi dan dia yakin Allah Maha Adil, kira-kira dia merasa enggak kalau Allah enggak Maha Adil? Kira-kira dia merasa enggak kalau Allah Taala tidak memberikan jatahnya? Enggak. Karena dia tahu bahwasanya bagi siapa? Allah. Kalau yang bagi manusia mungkin akan dikurangi, mungkin akan didolimi, mungkin. Ini yang bagi siapa? Yang bagi Allah Ta'ala. Allah yang hakim, Allah yang maha tahu, Allah yang alim, Allah yang hakim, Allah yang maha tahu, Allah yang maha bijaksana. Mungkin kalau seandainya kita dibuat kaya jamaah, kalau seandainya kita dibuat kaya, mungkin kita sombong. Kita kadang baru punya barang agak mahal dikit aja, pamernya kemana-mana jamaah. Baru agak mahal dikit aja sudah, pamernya kemana-mana. Kalau seandainya kita diberi, apa contohnya, kegantengan, ganteng, bisa jadi kita nggak kuat jamaah. Orang yang ganteng, lihat Nabi Yusuf alaihissalam, gara-gara ganteng di penjara jamaah. Jadi kita nggak tahu kalau seandainya Allah Ta'ala jadikan sesuai dengan kita impikan, bisa jadi itu bukan hal yang baik bagi kita. Jadi seorang muslim yakin bahwasanya yang bagi ini semua siapa? Allah. Dan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.